Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semangat. Di masa COVID, mana kemarin kita berlebaran juga, tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Baik, untuk ketua kelas hari ini, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi sesuai yang Ibu bicarakan minggu lalu, hari ini kita akan membahas mengenai laporan hasil teks observasi. Jadi Ibu akan tunjuk Indah Dian Yusmalia karena terlihat tidak fokus ya. Baik, silakan Indah. Apa yang kamu ketahui dari teks laporan hasil observasi? Baik, Bu. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan. Benar sekali jawaban kamu, Indah. Untuk kamu bisa menjawab pertanyaan Ibu, lain kali perhatikan dan lebih fokus, Indah. Ini tidak tertuju pada Indah ya, tapi yang ada di Zoom ini juga. Karena mengapa materi ini kalau tidak diperhatikan, kalian tidak akan tahu aspek kebahasaan serta penjelasan dari teks observasi ini. Baik, boleh dari anak-anak yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi? Izin bertanya, Bu. Oh, silakan Solihatun. Jadi dari laporan teks hasil observasi ini, apakah ada tujuannya, Bu? Wah, terima kasih atas pertanyaannya, Solihatun. Baik, Solihatun, ini ada tujuan dari observasi ini ya. Itu yang pertama kita harus mengetahui dulu objek berkaitan dengan perkembangan masalah yang ada. Lalu kita akan melakukan pengawasan atau supervisi untuk melakukan perbaikan. Kemudian kita akan mengambil keputusan yang lebih efektif berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan. Lalu kita akan menemukan cara tertentu untuk mengatasi permasalahan yang ada berdasarkan hasil pengamatan. Dan kita akan memberikan pemaparan yang benar. Baik, terima kasih untuk Solihatun. Seperti itu ya tujuannya. Di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint ya anak-anak. Tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Ini adalah Discover Learning. Jadi siswa ini bisa menentukan isi pokok laporan hasil observasinya dan menentukan ciri kebahasaannya. Lalu menyusun ringkasan teks laporan hasil observasinya berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan. Juga di sini terampil mempresentasikan hasil ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur ciri kebahasaannya. Dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab yang bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi sebelum benar kata Indah yang pertama tadi, definisi dari laporan hasil teks observasi ini adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan. Jadi teks ini berisi klasifikasi tentang jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Nah, teks laporan hasil observasi ini juga mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk ciri dan sifatnya yang umum. Nah, di sini ada isi laporan hasil teks observasi. Yang pertama ada kalimat definisi, yang kedua ada kalimat pengamatan, yang ketiga ada bersifat objektif dan terdapat klasifikasi. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri kebahasaan. Untuk ciri yang pertama ada kata serta frasa, verba dan nomina. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Nah, kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat.
Untuk nomina apa, Bu? Kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibenarkan. Yang kedua ada afiksasi. Afiksasi apa, Bu? Imbuhan yang proses pembentukan katanya dengan membubuhkan afiks pada sebuah kata dasar atau bentuk dasar, baik itu dari kata dasar tunggal ataupun kompleks, seperti contoh pada kata pimpin yang mendapatkan kata imbuhan prefiksnya yaitu men. Pada sebuah kata dasar pimpin, maka menjadi kata memimpin. Untuk yang ketiga ada kalimat definisi dan deskripsi. Bukannya tadi sudah, Bu, kalimat definisi. Ya, itu bukan kalimat definisi, tapi definisinya ya. Nah, ini kalimat definisinya adalah suatu batasan atau arti bisa juga dimaksimalkan kata, frasa, dan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, dan aktivitas. Untuk deskripsinya, Bu, kalimat yang menggunakan perbahasa sebagai deskriptif seperti terdiri dari kata terbuat, misalnya buku merah muda bercover bunga-bunga tersebut sangat laris di pasar. Gadis berbaju garis-garis dengan bawahan rok yang sedang duduk di seberang jalanan terus melambai-lambaikan tangannya. Ya, lanjut untuk yang kalimat simpleks dan kompleks. Apa itu, Bu? Untuk kalimat simpleks itu kalimat yang terdiri dari struktur kalimat, sedangkan kalau kalimat kompleksnya itu lebih dari satu struktur. Misalnya ya, kita kasih contoh. Untuk kalimat simpleks itu kita bisa gunakan SPOK. Apa, Bu, contohnya? Andi pergi bermain sepak bola di lapangan. Itu termasuk jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh lainnya dari kalimat simpleks, Bu, seperti subjek, predikat, dan pelengkap. Apa itu, Bu? Contohnya tuh Gufron berdiri tegak. Gitu. Untuk kalimat kompleksnya, Bu, contohnya apa, Bu? Baik. Untuk contoh yang kalimat kompleks itu Bibi membeli daging sapi dan daging kambing di pasar dadakan. Atau yang lainnya, Ibu berbelanja di Alfamart tadi sore, tetapi tidak bersama ayah. Baik, ini adalah salah satu contoh teks ya, laporan teks observasi tentang batik. Boleh kalian baca terlebih dahulu. Setelah ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Nah, yang tugas kelompok pertama itu tentang apakah definisi dari batik menurut pendapat kalian. Yang kedua, ada tuliskan kegunaan batik. Kemudian yang ketiga, tuliskan jenis-jenis batik pada teks tersebut. Yang keempat, tuliskan ragam hias pada teks batik tersebut. Baik, untuk tugas kelompok ini sesuai teks tadi yang Ibu tampilkan di PPT, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian diskusi. Silakan. Silakan. Baik, Bu. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, untuk jawaban soal 1, batik menurut kelompok kami adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia ini bisa berkembang hingga pada suatu tingkatan yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya, Bu. Terima kasih, Mita. Untuk soal nomor 2, Bu. silakan, Okan. Untuk soal nomor 2, Sedikit lebih kegunaan dari bersemangat batik ya. ini. Siap. Untuk soal nomor 2, kegunaan dari batik ini juga digunakan sebagai bahan untuk membuat baju-baju modern masa kini. Selain digunakan sebagai pakaian, ternyata terdapat beberapa fungsi batik lain yang tidak kalah penting. Fungsi batik ini juga meliputi fungsi estetis sebagai hiasan hingga simbol sosial. Oke, baik. Jawaban yang benar untuk kelompok pertama. Baik, untuk kelompok dasar diskusi kelompok 2, boleh dibacakan siapa perwakilannya atau? Saya, Bu. Silakan, Solihatun. Untuk kelompok 2 akan saya bacakan hasil diskusi kami. Pada soal 3 itu bahwa ada jenis batik tulis dengan pembuatannya dilakukan oleh para putri keraton melalui proses yang harus dilakukan penuh ketelatenan dan kesabaran dengan tahapan yang panjang. Batik kap proses pembuatannya tidak serumit batik tulis karena polanya sudah ada dalam bentuk cetakan tembaga. Sekian, Bu.
Baik, terima kasih Solihatun. Untuk soal nomor 4, silakan. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Rina. Untuk soal nomor 4, ragam hiasnya batik Yogyakarta ada beberapa kelompok, diantaranya kawung, parang, nitik, semen, dan pinggiran. Baik, terima kasih untuk diskusi hasil kelompok 1 dan 2. Hasilnya juga bagus-bagus ya. Kalian juga sudah memperhatikan dan bersemangat untuk memperhatikan materi hari ini. Di sini Ibu akan memberikan tugas individu. Ya, nanti kalian catat, terus kalian kerjakan ya. Bisa kalian kumpulkan untuk minggu depan. Itu di situ ada tuliskan aspek kebahasan pada teks batik Yogyakarta, lalu yang kedua beri alasan mengapa teks tersebut termasuk teks hasil observasi. Baik anak-anak, untuk kesimpulan hari ini siapa yang mau membacakan? Coba silakan Saudari Adel. Baik Ibu, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu teks laporan hasil observasi dalam melakukan penelitian pengamatan atau observasi terhadap suatu objek dengan mengumpulkan data-data yang akan menjadi kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian dan kita dapat mengetahui karakteristik dari objek tersebut. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Adel dan semua yang ada di sini untuk mengikuti materi hari ini. Coba untuk ketua kelas, silakan memimpin doa penutup pada hari-hari ini. Baik Bu, baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita di penghujung penutup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.